Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan saya pada pengkajian ilmu tajwid. Tapi sebelumnya saya akan menceritakan tentang kisah perjalanan Syekhuna Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pendengar tentu tahu kisah Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan? Beliau adalah salah satu ulama besar. Karya-karya beliau hingga kini senantiasa menjadi rujukan bagi para ulama lainnya. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita agar menjadi orang yang optimis dan kreatif, tidak pernah menyerah dan putus asa. Keberhasilan hanya akan diraih oleh orang-orang yang tekun dan bekerja keras. Jangan takut gagal. Teruslah berusaha untuk bangkit. Dan bagi penuntut ilmu, terus tekun dan berusaha agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Simaklah kisah perjalanan Syekhuna Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai berikut. Ibnu Hajar Al-Asqalani dikenal sebagai murid yang rajin. Namun ia juga dikenal sebagai murid yang bodoh. Saat itu, beliau tengah belajar di sebuah madrasah. Namun prestasinya selalu tertinggal jauh dari teman-temannya. Bahkan ia sering lupa dengan pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan oleh gurunya di sekolah. Hal ini membuatnya patah semangat dan frustasi. Karena putus asa, akhirnya beliau pun meninggalkan sekolahnya. Dalam perjalanan pulang, hujan turun dengan lebatnya. Beliau menemukan sebuah gua. Lalu beliau pun masuk ke dalam gua itu untuk berteduh. Di dalam gua, beliau melihat sebuah batu yang berlubang. Dari atas langit-langit gua menetes air sedikit demi sedikit menimpa batu tersebut. Beliau memperhatikan dengan seksama bahwa batu tersebut berlubang karena dikenai tetesan air secara terus-menerus. Melihat kejadian itu, beliau pun berenung. Beliau tersadar sebuah batu yang begitu keras saja bisa berlubang saat dikenai tetesan air secara terus-menerus. Apalagi kepala saya yang kerasnya tidak menyerupai batu itu, pikir beliau. Jadi kepala saya pasti bisa menyerap segala pelajaran jika dibarengi dengan ketekunan, kesabaran, dan rajin. Akhirnya beliau pun memutuskan untuk kembali ke sekolahnya. Melihat semangat yang tinggi terpancar dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, gurunya pun berkenan menerimanya kembali untuk menjadi murid di sekolah itu. Sejak saat itu perubahan pun terjadi dalam diri Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau berkembang menjadi murid yang paling cerdas. Beliau pun tumbuh menjadi ulama tersohor dan memiliki banyak karya berupa kitab-kitab yang terkenal sampai saat ini. Di antara karya-karya beliau yang terkenal ialah sebagai berikut. Nah, ini. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah menyimak kisah perjalanan Syekhuna Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu, semoga kita dan pendengar sekalian termotivasi dalam mencari ilmu. Baiklah, kita awali pembahasan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ketiga tentang hukum mim dan nun yang bertasydid.
Jika kita membaca Al-Quran kemudian menemukan mim dan nun yang bertasydid, baik ketika wasol ataupun waqaf. Yang disebut wasol adalah menyambung bacaan akhir ayat per ayat tanpa diselingi nafas dengan memperhatikan kaidah tajwid. Sedangkan waqaf adalah menghentikan setiap bacaan akhir ayat dengan memperhatikan kaidah ilmu tajwid disertai dengan bernapas. Hukum mim dan nun yang bertasydid dikenal dengan istilah gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah adalah gunnah yang sangat sempurna gunnahnya, serta gunnah yang paling lama dibandingkan dengan gunnah-gunnah yang lain. Dalam ilmu tajwid, hukum mim dan nun yang bertasydid dikenal dengan gunnah musyaddadah. Gunnah menurut istilah yaitu suara yang jelas dan nyaring yang keluar dari al-khaysum. Al-khaysum artinya pangkal hidung dengan tidak memakai lidah pada waktu pengucapannya. Sedangkan pengertian gunnah musyaddadah yaitu huruf mim dan nun yang dalam keadaan bertasydid. Ini. Gunnah menurut bahasa itu artinya sengau atau mendengung. Musyaddadah artinya bertasydid atau memakai tasydid. Cara membaca gunnah musyaddadah yaitu dengan cara menghentakkan suara mim atau nun yang bertasydid lalu dibaca sengau atau dengung atau didengungkan secara nyata ke pangkal hidung selama 2 atau 3 harokat. Pada waktu menggunakan huruf mim yang bertasydid tersebut, kedua bibir haruslah dalam keadaan tertutup. Karena makhraj mim hanya terjadi jika kedua bibir dalam keadaan tertutup. Sebaliknya, ketika menggunakan huruf nun yang bertasydid, kedua bibir tidak boleh tertutup. Karena makhraj nun hanya terjadi jika kedua bibir dalam keadaan terbuka. Dan pada saat yang bersamaan, ujung lidah pada lahmatul asnan, daging tempat tumbuhnya gigi seri atas. Nah, ini contoh gunnah musyaddadah. Huruf mim, contoh huruf mim. Falamma, contohnya thumma ummatukum jannatin innakum latarkabunna. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun contoh mim dan nun yang bertasydid adalah sebagai berikut. Contohnya wa mudha'atuhu hammalatal hatab
amma yatasaalun. Thumma mimma mutimmu lamma nu'ammirhu ummatukum inna a'tainakal kautsar ajalahunna. Nah, nah ini terima kasih. Sekian pembahasan tentang hukum nun dan mim yang bertasydid. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.